bersabar menunggu dalam upaya sampai dengan hari ini dalam mediasi ini tentunya keluarkan sampai dengan sebarang Bapak Ibu semua untuk kita sabar dan jadi demi keamanan juga kami selaku kasih perangkit dengan saat berpikir ditambahkan bola membawa warga ini bukannya mereka pemilik lahan semua dan mempunyai surat yang menurut mereka juga legal dan berwarga dengan rekan-rekan Gerantium keluarga semua Pak. Jadi alhamdulillah kami ditemukan di sini 2023 sudah bermasalah Pak. 2014-15 itu sudah kami istilahnya beritahukan ke pemerintah. Sebelum itu waktu kantor mereka di Telangsium ini masih nyewa, kemudian bagaimana kemarin dari kamar di situ sudah kami sampaikan itu Pak, sampai adanya penggusuran, lalu kami tahan itu, berlanjut sampai mediasi di kepolisian dari 6 November 2014 sampai 6 Juli 2015 dan dilanjutkan berkesepakatan dengan pihak independen ini Pak, ada ahlinya yang dari independen waktu itu Chief Security keseluruhan kata beliau ini Pak Simon Abiyuntung Abiono Iskandar Abiano. Kenapa kami lampirkan itu ada masalah yang tanah Balawa itu Pak, itu untuk perbandingan aja Pak. Untuk perbandingan bahwa tanah kami sudah beli duluan sebelum adanya jalan Pinangkol dari almarhum Pak Berek keluarga. Nah, perusahaan Pinangkol sudah sentosa karena beliau dulu kita bilang kan sudah ini mau ada dulu enggak kalau kami perlu dana ibu yang tahun ante Pak. Nah itu dari keseluruhan tuh sisanya kira 350 kali 100 meter jadi sisanya Pak yang tidak tertanami sawit. Nah makanya selanjutnya kami kemarin dari karena kesibukan kami Pak kami limpahkan ke mereka dan dibantu lagi sekarang kami ajukan lagi ini yang ketika kali ini Pak dari Pordayak Barsel karena wilayah kami kasih semua. Nah karena Pak kami di atas namakan pribadi sebagai pemilik tanah dan bagaimana selanjutnya disebut pihak pertama Haji Suparyoto waktu itu umur kita baru 39 tahun Pak, pekerjaan PNS Ahmad Bungkang. Disebut pihak kedua masing-masing kedua belah pihak, yaitu pihak pertama mengaku tanah dan benda-benda di atasnya, yang selanjutnya melepaskan haknya atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan ke pihak kedua, ke kami semua. Sebagai berikut, bahwa dengan dilaksanakannya ditandatangani pelepasan hak ini, pihak pertama dengan seluruh ahli warisnya telah memutuskan hubungan hukum dan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan kemudian beralih kepada pihak kedua sejak pada kami. 2. Apabila pihak pertama telah menerima ganti rugi atas tanah dan benda-benda di atasnya di kemudian hari ternyata ada gugatan orang lain dan atas tanah benda-benda di dalamnya sehubungan dengan pelaksanaan ganti rugi di atas dimaksud, maka akan menjadi tanggung jawab pihak pertama yang menjual ke kami Pak. Ketiga, bahwa atas pelepasan hak di atas pihak pertama menerima ganti rugi dari pihak-pihak kedua sebelumnya sebesar yang dibayar pihak-pihak kedua kepada pihak pertama sebagai mana surat perjanjian terima uang ganti rugi tanah dan benda-benda dalam surat perjanjian penjualan. Bahwa berita acara ini beserta dikasih tanda terima uang ganti rugi oleh pihak pertama sebagai bukti pembayaran yang sah sekaligus sebagai bukti pelepasan hak oleh pihak pertama. Jadi hak istilahnya hak milik kami Pak. Jadi kalau ada sengketa segala macam di dalamnya itu sebetulnya yang pihak pertama yang bertanggung jawab sesuai perjanjian kami. Pihak pertama almarhum Antel, pihak kedua Haji Suparyoto menyaksikan membenarkan kepala desa Siung Ardian Saiki almarhum. Waktu itu kecamatannya ini penilaian terus solusi pendidikan almarhum dan memang sudah
Salam selamat bertemu untuk rekan-rekan semua. Itu tidak bisa satu SKT, melainkan harus 3 SKT. Saya kurang tahu Pak Rudi ya, ada sekitar 40 ayater di mana. Satu SKT nama kakak saya ada di Andra, satu SKT nama saya. Sebenarnya kami sedih di sini. Kami tidak bangga kami punya tanah banyak di sana sini. Keajaiban masyarakat Siom, baru sekarang saya merasain sangat bodoh. Kenapa sangat bodoh? Karena pada waktu itu saya hanya menjual harganya 4 juta. 4 juta rupiah, itu sangat bodoh, 20 hektar. Terlepas apakah ukuran itu, saya tidak mempersoalkan ukurannya, tapi saya mengaku bahwa saya sangat bodoh. Ya. Tapi, ada tapinya. Dalam kwitansi yang ada di berkas itu 48 juta. Jadi Pak Haji masih ada. Kronologisnya, saya pernah menjual Pak Haji ini, lokasi tanahnya di sebelah kanan Jalan Anugerah Santosa. Silakan cek, mungkin di SKP-nya terdapat juga lokasinya di sebelah kanan. Di surat permohonan pengukuran akhirnya disepakati kita turun ke lapangan di tanggal 11 di mana bidang pertama terlihat di belakang Pak. Surat ini sebetulnya sebelah kiri. Nah, dengan kesepakatan kami dan Pak Rius dulu, kiranya lubang itu sudah dekat. Jadi sebelah kiri jalan dari sini itu ukurannya kurang cukup Pak. Jadi kesepakatan kami tanpa tulisan ini sepakatan berumur, ambil sebelah kanan untuk mencukupi ukuran, lalu di anak kami itu mengatakan semua yang di tengah yang dari ibu kayak gitu juga Pak. Memberikan waktu kepada kami, terima kasih juga kepada Pak Camat. Nah pada tahun 2004 saya sejarah, jadi saya nggak tahu sejarahnya sampai Saya nanti kami bisa jelaskan, jadi tidak jadi masalah. Anggap bayar makan dan minum gitu. Bilang beliau tadi, umpamanya beliau menarik di hadapan orang banyak kami serahkan. Jadi mohon maaf karena kami beli dan ada kesepakatan tertulis yang itu yang tetap kami pegang, karena juga yang menjual beliau ada juga hadir. Nah jadi kami tetap bersikokoh itu. Kalau beliau kurang istilahnya ada tawaran tagihan makan dan minum tadi Pak. Nah, tadi dari Pak Haji Toto artinya berharap memang berupaya tetap dipertahankan, khususnya tanah yang belum dibebaskan Pak. Ya, karena kalau yang sudah dibebaskan, ya kita akan sama nanti pelepasan ataupun pembebasan kepada pihak-pihak yang mengakui sebagai pemilik tanah. Ya, dibebaskan oleh perusahaan, ternyata di kemudian hari ada pengakuan dari pihak lain, dalam hal ini adalah Haji Toto. Kita kembalikan lagi kepada perjanjian antara kedua belah disebutkan ketika adanya pengakuan dari pihak lain terhadap tanah yang sudah dibebaskan kepada pihak perusahaan, itu merupakan tanggung jawab dari pihak penjual, jadi pihak pemilik lahan. Karena di perjanjian juga menyatakan bahwa Dan di lokasi ini juga Pak, ini dikuasai juga. Kemudian singkat sama saya, permasalahan yang kemarin bukan sengketa masalah jual beli kesalahan, tapi bilang Pak Rudi kemarin ini yang diklaim tanah Pak Haji itu. Dan kita bilang kalau memang itu dijual sama siapa orangnya, berkas yang mana, kita ada berkas, kita jangan abal-abal. Nah, keluar dari mana?
penerima kuasa. Ini kan ketua Koordinator Bantuan Barsel. Jadi nanti kedepannya antara untuk negosiasi lahan. Berarti komunikasinya yang ditingkatkan deh. Tapi sejauh ini nggak ada lagi tuntutan masyarakat yang lain terkait hak lahan itu, Pak. Kalau untuk saat ini, kemarin yang baru munculnya kan Haji Toto, tadi seperti yang disampaikan Haji Toto, yang lain juga ada dari warga Papua. Kita bertahap menyelesaikan. Harapannya Pak ya, terakhir Pak, harapannya untuk implementasi Kalau kepada masyarakat. harapan dari kita, karena kita di sini selaku investor, ya suasana iklim investor tetap kondusif, walaupun kita ada masalah tetap bisa kita selesaikan secara keluargaan, secara musyawarah. Jadi tanpa ada menghambat lah, karena nanti kalau ketika kegiatan kita terhambat juga kasihan karyawan juga kita banyak dari Baju Epat, dari Warga sini juga gitu. Sini juga kasihan terdampaknya mereka. Pak Haji Toto dengan pihak perusahaan, terus dengan pihak yang menjual dari masyarakat Desa Siom yang menjual tanah kemarin pihak perusahaan 2012 dengan 2013 kalau tidak salah. Nah artinya kami untuk desa ini didampingi oleh kawan-kawan dari Polres, kemudian dari Polsek, dari Kamil, untuk sama-sama yang pastinya intinya mencari solusi karena ada permasalahan yang terjadi di kita untuk tujuannya ya untuk menghindari jangan sampai jadi konflik horizontal gitu antara masyarakat dengan masyarakat. Jadi yang harapan dari kita dan tadi walaupun tidak sepenuhnya artinya disepakati bersama, artinya ada yang disepakati, setidaknya arahnya kan dari pihak perusahaan terbuka untuk melakukan negosiasi kembali khusus yang tanah yang belum bebas dan clear secara pemilikannya. Secara internal nih Gus. Ya, secara internal negosiasinya. Kemudian yang kedua antara Pak Lius dengan Pak Haji Toto pada saat pembebasan 2004 yang lalu yang di bidang 1 itu disepakati artinya sama-sama ikhlas, artinya tidak ikut masyarakat. Jadi yang ikut masyarakat ini hanya yang di bidang 2 dan bidang 3. Jadi kita sudah dipercayakan ya sangat bersyukur dari pihak Toto, dari pihak perusahaan, kemudian dari masyarakat sosial artinya bersepakat begitu untuk lanjutkan musyawarah negosiasi. Ya mudah-mudahan ada penyelesaian di situ ya. Kalaupun yang pada akhirnya artinya belum ada titik temu, pada akhirnya negosiasi ya terpaksa ke jalur hukum. Kita ke jalur hukum itu ke Pantata karena di sana yang berhak untuk memutuskan yang benar atau salah. Sejauh ini Pak nggak ada. Kami ke masyarakat memang memberikan orang ini menghadapi masa-masa pemilu ya, sedang menuju pemilu, kemudian kita akan menghadapi pilkades di 2023 ini bulan Juni nanti. Ya, harapan kami dari masyarakat bisa sama-sama lah menjaga kondusivitas. Segala sesuatu permasalahan kan bisa kita selesaikan asal itu dikomunikasikan gitu kan. Yang diberikan oleh Pak Haji Toto itu kepada kita Pordayak ini bahwa klaimnya penyerobotan dan dijual lahan milik Haji Toto ini dijual oleh sebagian masyarakat katanya kan. Nah kemudian pada akhirnya seiring waktu berjalan akhirnya diadakanlah mediasi di kecamatan Jepang. Dan alhamdulillah artinya walaupun tadi sempat ada panas-panasan dan semacamnya, ada sedikit titik temu yang mungkin nanti dibicarakan kembali antara Pak Haji Toto dan kami selaku penerima kuasa Pordayak untuk menyelesaikan secara benar dan bermartabat. Mudah-mudahan dari pihak perusahaan ini dapat memberikan putusan yang terbaik dalam hal penyelesaian sengketa lahan yang ada di wilayah Kecamatan Pajoepat. Itu harapan saya, karena apabila ini kan menyangkut orang banyak, itu yang utama. Kalau menyangkut orang banyak, bisa jadi hal semacam ini akan rumit dan tidak akan selesai, apalagi mengarah ke hukum perdata. Karena harapan saya, karena kita juga lahir beradat, ya, mati pun kita beradat, harapan saya dari penyelesaian permasalahan ini diselesaikan juga dengan bermartabat dan beradat. Luas tanah itu kisaran 40
Sudah satunya sudah dikasihkan lah. Ya. Sekitar 40. Berarti yang masih disengketakan berapa kira-kira? Itu memang ada lahan Pak Haji Toto. Oh gitu. Cuma yang jadi permasalahan yang diakui cuma lahan kosong. Iya. Yang lahan sudah digarap, ditanam, itu Masih belum ada jawaban belum ada jawaban. Jadi dari pihak Pak Haji Toto mintanya itu yang sudah digarap perusahaan Harus diakui ya. harus diakui. Nah, tadi kan pernyataan perusahaan mereka siap negosiasi masalah pembayaran lahan yang masih kosong. Berarti yang sudah kegarap itu termasuk nggak yang 40 hektar tadi kita sebut? Termasuk. Dan pihak perusahaan nggak mau mengganti rugi yang sudah ditanam. Ya itulah problem kita nanti gimana sama Bang Rafi juga. Soalnya mereka kan sudah mengakui bahwa itu memang betul tanahnya Pak Haji Toto. Tapi yang kosong. Tapi yang sudah terjual ada yang bebaskan lahan itu mereka masih belum akui. Lahan diukur dulu baru dibikinkan SKT. Itu kan untuk kejanggalan. Yang seharusnya jual tanah itu harus ada SKT dulu. Kenapa sekarang baru dari desa langsung? Bukan milik tanah lain. Kita secara logika aja. Kalau kita ormas perdayak, kita membantu masyarakat lemah. Yang masyarakat tertindas. Kalau saya lihat, ini kan yang lawan perusahaan. Pasti mereka mainnya ya main atas lah. Jadi kasihan masyarakat. Makanya itu hadirnya ormas untuk membantu masyarakat yang tertindas, untuk mengambil hak-hak milik mereka yang sudah dirampas sebagian orang yang dibeli sama perusahaan. Pada intinya dukung. 14 kemarin begini juga. Di mediasi di Polres Bartim selesaikan, akhirnya dikembalikan lagi ke perusahaan dan kami ada kesepakatan yang sewa menyewa itu. Tapi tidak ada batas ketentuan, makanya kita goyang kembali sampai ini. Rupanya kayak kemarin lagi, supaya ada perjanjian yang jelas. Iya, seperti apa? maunya perjanjian jelas sampainya sewa berapa per bulan atau per tahunnya, dan bagaimana. Ternyata kan yang kayak dilihat di dalam itu tuh yang menjual itu kayak tim ukur, panitia ukur. Cuma kami mau bicara di situ, oleh kan segala sekretaris ketuanya ketua tim ukur nggak pernah hadir, nggak pernah ketemu. Nah dari 3 lokasi itu kan oleh satu yang tidak ada perjanjian, walaupun kami berjanji istilahnya bicara aja dan ditagih masalah makan dan minum, kami ikhlaskan, kami kasihkan itu kan supaya damai. Tapi kami cari solusi bagaimana ke depannya gitu. Cuma kami bicara tadi, kami kasih tempo 1 minggu, nanti teman-teman bisa minta istilahnya pasukan merah lagi yang mengandang itu sampai ada titik penyelesaian. Jadi tanah kami kembali ke kami, itu aja tanahnya. Tidak ada alternatif lagi untuk menjual ke perusahaan gitu. Tidak ada. Dan kita koordinasi dengan perusahaan sudah beberapa kali, tolong jangan diganggu dulu tanah kami, nanti kalau cocok harga bisa kita bayar. Tapi kenyataannya kan digarap mereka. Digarap sudah? Iya, digarap, ditanam. Dan dibeli dari orang lain gitu. Iya, malah orang lain yang jual. Kalau beli dari kita kan surat-surat punya kita masih ada lengkap. Jadi intinya pokok permasalahannya kembalikan tanah itu, Pak? Iya, kembalikan tanah itu. Kami tidak mau berurusan dengan tukang jual. Kami ibarat tanahnya berurusan dengan penadahnya. Deadline-nya 1 minggu ini, Pak? Iya. Untuk musyawarahnya. Iya. Kalau lewat teman-teman kami makin banyak. Kami paksa mengendang tanah lahan kami sendiri. Itu aja. Enggak. Bebas. 1, 2, 3. Ya.